Salam peledak dari Bonsai Nahita. Apa kabar Kans? Tetap semangat ya, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan berbagi mengenai perkembangbiakan dari pada tumbuhan. Kalau kita perhatikan, untuk tumbuhan perkembangbiakannya ada dua jenis atau dua cara. Pertama secara generatif, kedua secara vegetatif. Dan bagaimana membedakannya? Mana yang bisa secara vegetatif dan generatif? Apa itu generatif dan apa vegetatif? Sebentar kita akan berbagi. Baik, kalau dikatakan itu perkembangbiakan secara generatif atau generatif, itu dia menggunakan alat kelamin. Ada serbuk sari dan ada kepala putik. Jadi terjadi penyerbukan pada tanaman ini. Dan biasanya dia ada bunga dan ada biji. Kalau kali ini bahan yang akan kita bahas bertepatan adalah waru. Waru merah atau bahasa ilmiahnya Hibiscus thaliacea. Oke, ini kan tumbuhannya berbiji. Kira-kira bunganya kalau sudah matang atau tua seperti ini dia. Oke. Dan bijinya seperti ini kira-kira rekan. Kalau kita perhatikan nih. Nih ya. Jelas. Nah, kalau kita buka lagi. Jadi bisa dikatakan waru ini termasuk tanaman yang bisa berkembang biak dengan secara generatif. Sekarang ke vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan secara vegetatif? Jadi sederhananya perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan alat kelamin atau aseksual dikatakannya. Jadi ada dua untuk perkembangbiakan secara vegetatif ini. Ada yang alami dan ada yang buatan. Kira-kira yang alami itu yang seperti spora, umbi-umbian, yang baik dia umbi batang dan umbi akar. Dan kalau yang tidak alami bagaimana? Kalau yang tidak alami itu yang sering dilakukan dalam perkembangbiakan atau budidaya tumbuhan, terlebih pada bonsai. Ada beberapa diantaranya stek, baik stek pucuk atau stek batang. Kedua cangkok. Ketiga dia sambung pucuk atau mengenten. Baru ada dia okulasi. Dan ada juga tipe yang merunduk rekans. Jadi untuk bahan waru merah berarti bisa dilakukan perkembangbiakan dengan dua cara, generatif dan vegetatif. Tapi kali ini kita menggunakan cara vegetatif buatan, yaitu dengan stek dan cangkok. Karena cara ini yang paling cepat dan paling mudah di dalam melakukan perkembangbiakan untuk jenis tanaman bahan bonsai waru merah ini. Baik, kita akan mulai melakukan stek ataupun cangkok. Cara pertama sebelum saya melakukan stek langsung ke media, untuk kambiumnya atau kulitnya saya potong dulu, yang mempunyai tujuan agar nanti akarnya cepat keluar rekan. Seperti ini. Kenapa saya coak ini kulitnya dan saya bersihkan kambiumnya. Nah ini bukan cuma satu, rata-rata nih. Semua yang mau saya stek saya buat demikian. Intinya tujuannya agar lebih cepat tumbuh akar nanti dari sini. Karena dia kalau kita potong atau bersihkan kambium dan kulitnya, tentunya air dari akar ke daun atau ke cabang-cabang yang lainnya akan terganggu, sehingga dia
akan mencoba untuk menumbuhkan akar-akar dari sini secara alami. Kalau ada pertanyaan kenapa harus dicoak ini kambiumnya, kenapa nggak langsung di stek aja? Kan bisa langsung di stek. Jawabannya tidak harus rekan. Bisa saja kalau Anda melakukan cangkok angin terlebih dahulu atau membuang kambiumnya dengan waktu tertentu, ini mempercepat pertumbuhan akar. Baik, kali ini saya akan coba pecah batang dulu ya. Model cangkok yang pecah batang dulu rekan, biar nanti nggak susah kalau udah punya akar dia. Oke, kita mulai ya. Kita akan ambil batang yang ini. Oke. Berikut hasil lahir dari pecah batang kita. Ini jadi terbagi 4 ya rekan. Setelah 3 hari hasil dari pecah batang kita jadi seperti ini rekan. Kulit yang terpecah atau kambiumnya ini cepat mengering untuk waru, nggak sampai seminggu pecahannya udah langsung kering. Jadi langsung bisa kita coak ini nanti untuk dilakukan pencangkokan pakai media ya. Selesai untuk ketiga bahannya, dan ini kan sudah jalan 4 hari ya. Ini nanti sekitar 4 hari juga apa 3 hari baru kita buat medianya. Nah, sementara nanti akan kita buat media kokopit rekan. Oke, kita tunggu 4 hari ke depan ya. Berikut kondisi setelah kita pecah batang dan sudah kita keringkan selama 4 hari lebih, jalan 5 hari. Berarti ini berjalan 2 minggu kondisinya semua rekan. Ini plastik dari yang 2 kilo ini rekan. Saya belah 2 dan saya buat lakban ini. Saya buat lakban supaya bisa kita buat melingkar seperti ini. Oke. Dan lakbannya kita satukan lagi balik. Ini kira-kira seperti ini. Usahakan dia lurus. Ini tali rafia seperti ini rekan. Langsung pastikan dia ketat. Jangan terlalu tinggi ya, supaya ada space untuk pertumbuhan akarnya dari kulit yang kita pecah ini. Oke, selesai rekan. Jadi udah cukup bagus ya. Dan nanti kita bolong-bolongi lagi ini. Kita lanjut dengan yang ini ya, yang meliuk-liuk, yang kecil, batang kecil kita pakai yang ini. Jadi nggak sistem seperti yang tadi, langsung saya buatkan di plastik setengah kilo ini kira-kira rekan. Oke, seperti ini langsung. Ini kan sudah saya buat beberapa hari yang lalu ya, 1 minggu lebih lah udah. Oke, ini tinggal dipotong sini aja. Seperti ini. Oke. Nah, selesai rekan untuk model cangkokan yang batang besar dan batang kecil. Untuk stek langsung ke media, kita ambil beberapa pucuk ya, langsung kita kita buang cabang-cabang yang nggak perlu untuk mengurangi penguapan. Nah, selesai sudah, tinggal sekarang kita kasih zat perangsang pembakar ya, zat DPT. Kita gunakan bawang merah rekan.
langsung kita tanamkan di media yang teduh ya. Untuk stek langsung ke media sudah selesai, cukup sederhana. Hasil budidaya kita secara vegetatif buatan dengan cara mencangkok dan stek. Yang pertama kita mencangkok dengan pecah batang. Setelah itu kita tunggu setelah hampir 2 minggu baru kita kasih media. Berikutnya dengan ranting yang meliuk, dengan sama kita tunggu beberapa hari, lewat 1 minggu. Setelah itu baru kita buat media juga. Dan cangkok dengan embun atau udara, kita sungkup begini full. Kalau yang ini kita hanya tutup, kita ikat satu sisi dan satu sisi terbuka. Berikutnya dengan cara cangkok angin nih. Dan untuk satu batang ada yang saya buat dengan cangkok susun rekans. Ini. Dan inilah yang bisa kita bagikan buat rekans semuanya. Semoga ini berguna dan bisa menjadi bahan inspirasi buat rekan semua dalam budidaya vegetatif buatan untuk bahan bonsai waru merah. Jangan lupa di subscribe dan tombol like-nya juga. Jika ada masukan silakan diketik di komen agar channel ini dapat lebih berkembang dan maju dan dapat berbagi ilmu terus buat rekan penggemar bonsai seluruh Indonesia. Tetap semangat dan saya ucapkan teruslah berkarya. Terima kasih. Bye.